Sword of Coming, episode 68-70. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Manifestasi Daoki Jingchun yang sangat besar berdiri bagaikan monolit murni dan halus di wilayah paling utara benua botol berharga timur. Awan di atas sana bergulung-gulung tiada henti sambil perlahan-lahan turun ke arah kepalanya. Qi Jingchun mendongak sambil tersenyum tenang. Tepat pada saat ini, sebuah suara berwibawa terdengar dari atas awan. Qi Jingchun, kamu harus mengerti bahwa Dao Surgawi tidak bersimpati kepada siapapun. Sebagai seseorang yang mengikuti ajaran Daoisme, dapat dimengerti bahwa kamu akan bersimpati terhadap dunia kecil permata. Jika kamu berubah pikiran sekarang, kamu masih bisa dimaafkan. Yang mengiringi suara Dewa Surgawi ini adalah ledakan gemuruh guntur yang terdengar dari balik awan, serta kilatan petir singkat. Kenapa kau membuang-buang waktu mencoba berunding dengan si bodoh ini? Jika dia ingin menentang kehendak surga, maka dia harus meminta izin dari tinjuku terlebih dahulu. Pada saat yang sama, sebuah tangan emas raksasa terulur dari surga, menembus awan, dan pilar cahaya turun tepat di depan manifestasi Daoki Jingchun. Suara simpatik yang menyerupai doa Buddha terdengar di barat. Dermawan Qi, Anda harus melihat cahaya akal sehat. Qi Jingchun menyatakan dengan suara serius, setelah pertempuran membasmi naga, kota ini diberkati dengan kekayaan luar biasa selama 3000 tahun, menghasilkan banyak sekali bakat luar biasa, tetapi telah dieksploitasi secara berlebihan. Namun, aturan ditetapkan oleh 4 orang bijak, dan kelompok pembudidaya pertama yang memilih untuk menetap di dunia kecil permata tidak mengajukan keberatan, jadi tentu saja saya tidak memiliki hak untuk memaksakan keinginan saya dalam masalah ini. Sekarang Dao Surgawi akan menaklukkan tempat ini, maka biarkanlah ia datang. Saya akan menjadi orang yang menanggung kesengsaraan ini menggantikan penduduk kota, jadi aturan akan tetap dipatuhi, dan Dao Surgawi tidak akan ditentang. Mengapa Anda bersikeras mencoba menghentikan saya? Sang abadi yang baru saja melubangi awan langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar tidak tahu alasan di balik ini? Atau kamu hanya berpura-pura bodoh? Qi Jingchun mengulurkan tangannya sendiri, menggenggam manik-manik yang berisi permata dunia kecil dalam kepalan tangan yang tertutup. Di dalam dunia kecil yang ada di telapak tangannya, siang tiba-tiba berubah menjadi malam, menghadirkan tontonan yang menakjubkan untuk dilihat. Pada saat ini, tangan putih bersih yang melindungi Jewel Small World tampaknya diserang oleh kekuatan tak terlihat dari segala arah. Lengkungan petir putih terus-menerus meletus dari tangan di tengah serangkaian bunyi berderak yang tak henti-hentinya, dan kepingan salju yang tampak sekecil bulu, tetapi sebenarnya sebesar gunung, terus-menerus jatuh dari punggung tangan Qi Jingchun, hanya untuk menghilang menjadi ketiadaan sebelum sempat jatuh ke tanah. Dewa abadi yang berada di dekat lubang di awan di atas sana mencibir, tidak kusangka seorang sarjana seperti dirimu berani menentang Dao Agung. Sungguh kurang ajar. Coba kulihat apa yang membuatmu berani bertindak seperti ini. Jika seseorang dapat berdiri dari jauh dan melihat melalui formasi penyembunyian yang diciptakan bersama oleh para dewa, maka mereka akan disuguhi tontonan yang sangat menakjubkan. Pertama, sebuah titik hitam muncul dari lubang besar di lautan awan. Titik hitam itu turun langsung ke bawah, dengan cepat menampakkan dirinya sebagai ujung pedang. Akhirnya, seluruh pedang itu terungkap, dan itu adalah pedang terbang, miniatur, yang panjangnya sebanding dengan salah satu jari manifestasi Daoki Jingchun. Begitu pedang pertama muncul, pedang kedua segera menyusul, dan diikuti oleh beberapa pedang lagi yang turun dari lautan awan di tempat lain satu demi satu, yang jumlahnya menjadi 12 pedang terbang. Semua pedang itu tersusun dalam satu garis, melayang tinggi di angkasa, menyerupai pasukan kavaleri tangguh yang dapat dilepaskan kapan saja dengan satu perintah. Sosok emas raksasa duduk santai dengan kaki disilangkan di atas lautan awan. Mata emasnya yang besar terbuka, dan tinjunya bertumpu di lututnya.
Sosok emas itu perlahan mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya, lalu mengibaskannya ke udara. Sebuah pedang terbang seketika melesat turun dari langit, melesat menuju lengan Qi Jingchun, lengan yang terhubung dengan telapak tangan yang memegang Jewel Small World. Pedang terbang itu turun secepat kilat, meninggalkan jejak awan yang berkesinambungan di belakangnya. Pedang itu langsung menembus lengan manifestasi Dao Qi Jingchun, lalu berhenti tiba-tiba hanya beberapa inci dari tanah. Di atas lautan awan, raksasa emas itu dengan lembut memutar jari telunjuk kanannya, dan pedang terbang itu berputar-putar sebelum kembali ke langit. Pada saat yang sama, sosok emas itu menjentikkan jari telunjuk kirinya, dan satu lagi pedang terbang yang tergantung jatuh menghantam lengan Qi Jingchun sekali lagi. Dengan menggunakan dua jari telunjuknya, sosok emas itu mampu mengendalikan 12 pedang terbang, melemparkannya dengan cepat ke bawah sebelum naik ke atas berulang kali. Dalam waktu singkat, lengan Qi Jingchun telah dipenuhi dengan lubang-lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya akibat serangan yang tak henti-hentinya, menghadirkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, terutama jika dibandingkan dengan sisa manifestasi daunnya yang putih bersih. Qi Jingchun tetap tenang dan kalem, menyaksikan pedang-pedang terbang itu memulai serangan putaran baru, tidak memberinya waktu istirahat. Angin musim semi yang ceria, kata Qi Jingchun dengan suara tenang. Tepat saat salah satu pedang terbang hendak menusuk lengannya lagi, pedang itu tertiup keluar jalur seperti jarum pinus yang tersapu angin sepoi-sepoi, sehingga gagal mengenai sasarannya. Sisa dari 12 pedang terbang jatuh satu demi satu, tetapi mereka juga gagal mengenai sasaran mereka, dan mereka mulai berputar perlahan di sekitar Qi Jingchun dalam lintasan yang ditentukan, bergetar dan berdering tanpa henti saat mereka menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada saat yang sama, hembusan angin musim semi bertiup melintasi langit dan bumi, menghentikan momentum turunnya lautan awan secara halus. Dada telanjang raksasa emas itu terekspos, dan dia menatap Qi Jingchun dengan ekspresi menghina, tetapi sedikit keterkejutan segera muncul di matanya saat dia menyadari tidak ada lubang di pertahanan Qi Jingchun yang bisa ditembus oleh 12 pedang terbang itu. Pedang terbang tersebut sangatlah kuat bagi para kultivator biasa, namun Qi Jingchun tidak terlalu memperdulikannya, dan lebih fokus pada tinjunya yang terkepal. Manik yang melingkupi dunia kecil permata telah melayang di atas benua botol harta karun timur selama 3.000 tahun, dan dinding luar yang melindungi manik tersebut diperkirakan akan hancur total dalam 60 tahun, saat manik itu akan jatuh ke tangan orang bijak berikutnya, Ruan Qiong. Itu akan menjadi seperti sepotong porselen, dengan lapisan glasir terluar yang terkelupas sepenuhnya. Begitu itu terjadi, dunia kecil itu akan dibiarkan menghadapi murka Dao Surgawi, dan penduduknya tidak akan langsung binasa, tetapi semua penduduk kota akan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Qi Jingchun telah berkonsultasi dengan kitab suci Buddha khusus untuk masalah ini, dan dia telah sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Semua penduduk kota, yang jumlahnya lebih dari 6.000 orang, akan dijadikan kambing hitam untuk menanggung murka surga. Ada kemungkinan mereka akan selamanya dibuang ke jalan hantu kelaparan di 6 jalur reinkarnasi, di mana mereka akan disiksa selamanya tanpa henti. Sebagai sage terakhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi Jewel Small World, tugas Ruan Qiong saat itu bukanlah untuk melindungi penduduk kota. Sebaliknya, tugasnya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun penduduk kota yang berhasil menghindari hukuman dari Dao Surgawi ini. Suara raksasa emas itu bergemuruh seperti guntur saat dia terkekeh. Orang-orang selalu menyatakan bahwa kamu adalah pria yang luar biasa, memiliki sepasang karakter yang mirip. Selain karakter, Chun, kamu juga memiliki karakter, Jing, yang mirip, yang bertentangan dengan aturan. Datang dan tunjukkan padaku betapa hebatnya dirimu. Raksasa emas itu menghantamkan tinjunya ke lututnya sendiri sambil berbicara, dan setelah 3 kali serangan, lautan awan mulai bergolak hebat bagaikan kuali berisi air mendidih. Hembusan angin musim semi yang tak kasat mata di bawah lautan awan pun mulai bergoyang dan berfluktuasi kecerahannya. Raksasa itu melanjutkan, kau punya angin musim semi, sementara aku punya badai pedang terbang untuk menghujani parademu. Begitu suaranya menghilang, benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya melewati lautan awan sebelum menembus angin musim semi. Dibandingkan dengan perawakan raksasa emas itu, benang-benang emas itu seperti jarum-jarum kecil sepanjang kuku, namun jumlahnya tak terhitung, dan semuanya berkumpul hingga menghadirkan pemandangan yang amat menakutkan. Ekspresi Qi Jingchun tetap tidak berubah saat dia terus menatap tinjunya sendiri, dan dia berkata dengan suara pelan, hujan terbaik turun tepat ketika tanaman mulai tumbuh di musim semi. Tetesan-tetesan hujan mulai bermunculan dari tanah di sekitar manifestasi Dao Qi Jingchun saat dia berbicara, dan setiap tetes hujan tampak kecil dan tidak berarti, tetapi kenyataannya, semuanya adalah genangan air yang sangat besar. Setelah kemunculannya, titik-titik hujan ini mengalir deras ke atas menuju langit, sepenuhnya melawan tatanan alam.
Hanya satu frase puisi yang dibacakan Qi Jingchun sudah cukup untuk memunculkan fenomena yang tak terduga ini. Badai pedang terbang emas yang cemerlang menghujani dari atas, sementara titik-titik hujan di tanah naik dari bawah. Kedua kekuatan itu saling beradu hebat, menciptakan tontonan yang luar biasa untuk disaksikan, tetapi Qi Jingchun tidak menghiraukan pemandangan yang terjadi di atasnya. Serangkaian naga banjir petir muncul dari udara tipis di sekitar tinjunya yang terkepal, lalu menghantam punggung tangannya. Petir itu terdiri dari 3 warna berbeda, yaitu merah, biru kehijauan, dan putih. Petir-petir itu tampak benar-benar acak dan tak menentu dalam penyebarannya. Namun, pemisah antara ketiga jenis petir itu sangat jelas. Petir-petir itu tidak saling bertautan sedikit pun dan membentuk 3 jaring raksasa. Puing-puing terus berterbangan ke segala arah dari tinju manifestasi Dao, dan terus-menerus dikikis lebih jauh dan lebih jauh lagi. Ketenangan dan kedamaian, kata Qi Jingchun dengan suara pelan. Tiba-tiba, jaring petir putih itu tiba-tiba berhenti total tanpa peringatan apapun, sementara 2 jenis petir lainnya masih bergerak seperti biasa. Akibatnya, keseimbangan antara ketiga jenis petir itu terganggu, dan sambaran petir merah menghantam sambaran petir putih, sementara sambaran petir biru melilit sambaran petir merah, menjerumuskan seluruh sistem ke dalam kekacauan total. Tiba-tiba, suara seorang tua terdengar dari atas lautan awan. Ada keteraturan dalam gerak dan istirahat. Dalam sekejap mata, ketertiban kembali pulih di 3 jaring petir yang tadinya kacau balau, dan mereka terus menyerang manifestasi Dao pertama Qi Jingchun berulang kali. Qi Jingchun menghela nafas. Kita sudah bermain-main cukup lama, Qi Jingchun. Bagaimana kalau kau menerima pukulanku? Sebuah tinju emas menghantam kepala Qi Jingchun melalui lubang di awan. Qi Jingchun mengangkat tangan kanan cadangannya tinggi di atas kepalanya dengan telapak menghadap ke atas untuk menahan pukulan yang turun. Tiba-tiba, manifestasi Dao Qi Jingchun tiba-tiba tenggelam sejauh 1000 kaki, tetapi lautan awan juga terangkat sejauh 1000 kaki oleh angin kencang. Seolah-olah 2000 kaki telah terbuka antara langit dan bumi. Lagi, pukulan demi pukulan menghujani tubuh abadi emas itu, dan setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan gunung tertinggi dan termegah di benua timur Treasured Field tidak akan mampu menahan satu pun pukulannya. Manifestasi Dao Qi Jingchun hanya mengangkat telapak tangannya untuk menangkis serangan. Pertama, sebuah lubang besar tercipta di telapak tangan manifestasi Dao, dan tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tangan hancur. Segera setelah itu lengan yang terhubung dengan tangan itu hancur berkeping-keping oleh tinju emas. Meski Qi Jingchun mengalami kerusakan parah pada manifestasi daunnya, dia tetap tidak terpengaruh sama sekali, terus memfokuskan perhatiannya pada tangan kirinya yang terkepal. Rune Tao yang bergerak karena petir membentang sepanjang lengannya hingga ke bahunya, dan setiap rune berukuran seperti rumah. Suara tua itu melanjutkan, jangan terlalu keras kepala, Qi Jingchun. Aku bisa mengizinkanmu untuk berkultivasi di bawahku jika kau menginginkannya. Qi Jingchun menoleh sedikit untuk melihat lengannya sendiri, yang penuh dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya dan rune tak tertandingi yang ditulis oleh Master Sage Taoisme, dan dia menghembuskan napas pelan sambil berkata dengan suara menantang, diamlah. Pemilik suara tua itu langsung marah besar. Qi Jingchun, beraninya kau. Suaranya yang marah menenggelamkan apa yang hendak dikatakan Qi Jingchun selanjutnya. Sepasang jari disatukan di atas sebelum menebas ke bawah seperti pedang, dengan mudah menembus lautan awan dan memutuskan lengan Qi Jingchun yang tersisa di bahu. Jauh di kejauhan, desahan sedih yang nyaris tak terdengar. Orang bijak Konfusianisme harus mengikuti aturan yang ditetapkan, dan Qi Jingchun telah melakukan kesalahan besar dengan melampaui batas tersebut. Bahkan setelah memotong lengan Qi Jingchun, pemilik suara tua itu tampaknya masih marah, dan kedua jarinya segera ditarik kembali, tetapi itu belum berakhir. Sebaliknya, mereka segera ditusukkan ke bawah sekali lagi dengan kecepatan yang lebih cepat, diarahkan ke tangan kiri Qi Jingchun yang sudah terlepas. Qi Jingchun menarik sisa lengan kanannya dari atas kepalanya dan dengan cepat menempatkannya di atas manik-manik sebagai perisai, lalu dengan cepat menarik manik-manik itu ke arahnya dan menyelipkannya di dadanya. Jari-jari sang dewa terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak terhentikan, menembus lengan manifestasi Dao Qi Jingchun dengan mudah, sedangkan tinju raksasa emas menghantam keras kepala Qi Jingchun, menyebabkan manifestasi daunnya bergoyang tak stabil, tampak seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Meskipun dia kehilangan kedua lengannya, lengan bajunya masih berkibar tertiup angin, dan dia tetap berdiri teguh seperti sebelumnya, tetapi itu hanya menyajikan pemandangan yang lebih tragis. Pukulan lain menghantam kepala Qi Jingchun, menyebabkan manifestasi daunnya semakin merosot. Pukulan demi pukulan berjatuhan, dan tampaknya raksasa emas itu bertekad untuk tidak berhenti sampai Qi Jingchun benar-benar hancur terperosok ke dalam tanah. Meski manifestasi Dao berada dalam kondisi mengerikan,
Qi Jingchun masih dengan keras kepala melindungi manik yang terbungkus dalam kepalan tangan itu, menjaga dunia kecil permata dan para penghuni di dalamnya dengan nyawanya. Bibir manifestasi Dao bergerak sedikit saat ia melantunkan dalam keheningan, bintang-bintang mengikuti dan berputar berdampingan satu sama lain, sementara matahari dan bulan saling menggantikan dalam siklus abadi. Musim-musim bergantian mengendalikan cuaca, sementara Yin dan Yang memunculkan dunia. Angin dan hujan memelihara semua hal, memberi mereka vitalitas yang dibutuhkan untuk tumbuh. Di dalam dunia kecil itu, tidak ada satupun anak yang tersisa di sekolah. Satu-satunya orang yang tertinggal di sana adalah Qi Jingchun, yang duduk sendirian, dan bukan saja rambutnya telah memutih seluruhnya, semua lubang tubuhnya juga berdarah, dan tubuhnya telah hancur berantakan. Jiwanya telah hancur lebih parah daripada bongkahan porselen yang dilempar ke tanah. Tetapi meskipun dalam kondisi yang sangat buruk, ada senyum puas di wajahnya dan matanya terpejam karena merasa puas. Aku, Qi Jingchun, ada di dunia ini. Selama dunia ini sejahtera, aku juga akan sejahtera. Pada tahun ini, musim semi bertahan hingga sangat larut di dunia ini, dan kedatangan musim panas tertunda secara signifikan. Kota itu tiba-tiba berubah gelap gulita, begitu gelapnya sehingga seseorang tidak dapat melihat tangan mereka sendiri yang terentang di hadapan mereka, dan seolah-olah sedang terjadi gerhana matahari yang sangat langka. Selain itu, suara retakan dan letupan yang berasal dari patung-patung dewa di luar kota semakin sering terdengar. Suara-suara itu sangat mengganggu di tengah kesunyian malam, dan hanya semakin memicu spekulasi di hati penduduk kota. Mengingat kembali semua kereta yang ditarik sapi dan kereta kuda yang baru saja meninggalkan kota, semua penduduk semakin gelisah dari hari ke hari. Di dalam istana semua klan kaya, setiap kali seorang pelayan mencoba memasang lentera untuk menerangi kegelapan, mereka akan langsung dimarahi dengan keras, dan beberapa anggota klan yang sangat pemarah bahkan akan bergegas keluar untuk menurunkan lentera sebelum menginjaknya dengan kaki mereka. Saat melakukannya, mereka akan melotot marah pada para pelayan seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan, meskipun para pelayan itu hanya memiliki niat baik. Di bengkel pandai besi, Chen Pingan sedang makan siang dengan Ning Yao sambil duduk di tepi sumur, dan dia agak bingung dengan perubahan mendadak dari siang ke malam, tetapi dia terus makan tanpa menunda. Semua pekerja di bengkel pandai besi diberi makan dengan sangat baik, dan masing-masing dari mereka akan menerima sepotong daging panggang berlemak seukuran jari telunjuk setiap kali makan. Selain itu, mereka akan menerima sesendok minyak dan semua nasi yang bisa mereka makan, tetapi hanya sepotong daging itu. Chen Pingan akan selalu makan sekitar 2 mangkuk besar nasi setiap kali makan, jadi setelah menerima sepotong daging rebus dari koki, ia akan selalu menghabiskan semangkuk nasi pertama tanpa apapun kecuali sari daging, dan membiarkan dagingnya sama sekali tidak tersentuh. Demikianlah, potongan daging itu perlahan-lahan bergerak dari atas mangkuk menuju ke bawah, dan baru setelah menerima semangkuk nasi kedua barulah ia akhirnya dapat menghabiskan potongan daging itu. Setiap kali Ning Yao melihat ini, dia akan diliputi rasa geli. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi Ruan Xiu. Sebaliknya, ia makan dengan cara yang sama seperti Chen Pingan. Pada saat ini, Chen Pingan sedang memegang mangkuk kosong di satu tangan dan sumpit di tangan lainnya, dan bahkan saat dia mengintip ke sekelilingnya dengan sekuat tenaga, jarak pandangnya masih terbatas hanya sekitar 20 hingga 30 kaki. Selama 2 hari terakhir ini, selain bekerja keras di bengkel Master Ruan, Chen Pingan selalu menyisihkan 3 jam untuk berlatih meditasi berdiri, 2 jam di siang hari, dari pukul 11 hingga pukul 13, dan 4 jam di malam hari, dari pukul 21 hingga pukul 1. Setelah mengikuti rutinitas ini selama beberapa saat, Chen Pingan mulai bereksperimen dengan memasukkan meditasi berjalan ke dalam tugas hariannya, tetapi ia menemukan bahwa hal itu mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam pernapasan dan langkah kakinya, jadi ia segera menyerah pada eksperimen itu. Hanya pada waktu senggangnya, ketika tidak ada yang memperhatikannya, ia menggunakan tungku pedang untuk menyehatkan tubuhnya sendiri. Baginya, itu hanya masalah mengganti praktik visualisasi cetakan tembikar sebelumnya dengan praktik meditasi berdiri seperti yang ditetapkan dalam panduan mengguncang gunung. Awalnya, Ning Yao sesekali mengikutinya selama 2 jam meditasi berjalan di siang hari, berpura-pura memberikan bimbingan yang bermanfaat, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia menyerah pada usaha itu. Chen Pingan tidak ingin menarik perhatian, jadi dia selalu berlari sekitar setengah kilometer dari tempat pembuatan besi di arah hilir sungai, dan baru kemudian dia mulai berlatih meditasi jalan selama 2 jam di siang hari. Secara keseluruhan, sesi itu umumnya menghasilkan sekitar 5 kilometer jalan kaki. Bagi Chen Pingan, ini adalah sesuatu yang ia lakukan setiap hari tanpa kecuali. Pada saat ini, Ning Yao juga tengah duduk di tepi sumur,
Alisnya sedikit berkerut saat dia menatap langit yang gelap, yang tampak seolah baru saja ditutupi oleh kain gelap. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Qi? Chen Ping'an bertanya dengan suara pelan. Alih-alih mengatakan yang sebenarnya, Ning Yao malah memberikan jawaban yang agak ambigu. Tuan Qi adalah penguasa dunia kecil ini, jadi mungkin ini ada hubungannya dengan dia. Menurut Song Jixin dan Zigui, Tuan Qi awalnya berencana meninggalkan kota bersama Zhao Yao. Mengapa dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya? Tanya Chen Ping'an. Ning Yao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, pikiran seorang sage bagaikan pegunungan yang berkelok-kelok dan dapat membentang hingga jarak yang sangat jauh ke segala arah. Aku tidak mampu memahami pikirannya, dan aku juga tidak mau repot-repot mencobanya. Setelah itu, dia menyodorkan mangkuk dan sumpitnya ke tangan Chen Ping'an, lalu berdiri dan berjalan menuju gubuk tanah kuning yang telah disediakan khusus untuknya. Ning Yao agak bingung mengapa Tuan Ruan memperlakukannya dengan sangat baik, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia mengetahui identitasnya. Peluang itu sangat tipis. Lagi pula, Gunung Stalaktit tidak terletak di benua timur harta karun, dan hampir tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Itu adalah tempat yang sangat terkenal, tetapi hanya menerima sedikit pengunjung. Lebih jauh lagi, bahkan mereka yang berada di Gunung Stalaktit tidak menyadari identitasnya. Namun, karena kepribadian Ning Yao yang lugas, dia tidak terlalu terganggu dengan hal ini. Entah mengapa, Tuan Ruan bersikap cukup baik padanya, dan dia senang menerima niat baiknya. Chen Ping'an baru saja hendak menuju dapur sambil membawa mangkuk dan sumpit bekas ketika ia melihat seseorang mendekat dari jarak yang tidak jauh. Ia adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah dengan lengan baju yang lebar dan berkibar, dan ia memiliki aura yang lebih terpelajar daripada Chen Songfeng. Ada kualitas yang tak terlukiskan tentang dirinya yang membuatnya mirip dengan Tuan Qi dan petugas pengawas tungku, Master Song, dalam beberapa hal. Pria itu juga melihat Chen Ping'an, dan dia agak terkejut melihat anak muda itu menatapnya. Dia berjalan ke arah Chen Ping'an, lalu bertanya dengan senyum hangat, "Saya ada urusan dengan Tuan Ruan. Apakah Anda tahu di mana dia?" Kali ini, Chen Ping'an tidak mencoba berbohong seperti yang dilakukannya kepada Kai Jinjian dan Fu Nanhua di Klai Fase Eli. Sebaliknya, ia memberi pria itu petunjuk yang jelas tentang kemana harus pergi. Ini karena Ning Yao telah memberitahunya bahwa Tuan Ruan mampu mengurus dirinya sendiri, dan terlebih lagi, Chen Ping'an tidak dapat merasakan niat jahat apapun dari pria ini. "Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana?" tanya Chen Ping'an dengan sopan. Pemuda itu tampak tidak terburu-buru untuk pergi, dan menjawab sambil tersenyum, "Tidak jauh, jadi saya bisa pergi sendiri. Namun, terima kasih atas tawaran Anda." Chen Ping'an tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, lalu berjalan menuju dapur, sementara pria itu pergi menuju ruang pembuatan pedang di kejauhan. Setelah mengembalikan mangkuk dan sumpit, Chen Ping'an melihat semua murid berkumpul di beberapa ruangan. Lampu minyak telah dinyalakan, dan semua murid berdiskusi tentang mengapa siang tiba-tiba berubah menjadi malam. Beberapa dengan yakin menyatakan bahwa itu karena dewa gunung dari gunung tertentu melewati daerah itu, menyebabkan permukaan air di sumur dan sungai turun, yang memancing kemarahan dewa sungai yang mengatur perairan. Maka, terjadilah pertempuran antara para dewa, yang benar-benar mengubah tatanan alam dan mengubah siang dan malam. Akan tetapi, beberapa orang keberatan dengan cerita ini, dengan menyatakan bahwa tidak mungkin ada dewa gunung, mengingat semua gunung telah ditutup oleh istana kekaisaran. Lebih jauh lagi, tidak mungkin sungai kecil seperti itu bisa menjadi rumah bagi dewa sungai. Chen Ping'an tidak ikut campur dalam diskusi. Dia memang tidak punya kegiatan apapun, jadi dia menggunakan penglihatannya yang tajam untuk berjalan sendiri ke dasar sumur terakhir sebelum membawa sekeranjang tanah demi sekeranjang tanah keluar dari sumur. Suatu kali, saat ia memanjat tangga kayu keluar dari sumur, Chen Ping'an kebetulan melihat pria itu kembali dari ruang pembuatan pedang. Pria itu juga melihatnya, tetapi ia tidak mendekati Chen Ping'an, juga tidak menghentikan langkahnya. Sebaliknya, ia hanya melambaikan tangan padanya dari jauh. Chen Ping'an merasa sedikit emosional saat melihat ini. Terlepas dari apakah pria itu orang baik atau orang jahat, paling tidak, dia berbeda dari orang luar dari Sunskok Mountain, Downcloud Mountain, Lightbreeze City, dan Old Dragon City. Chen Ping'an mengeluarkan sekeranjang tanah dari sumur satu demi satu, dan saat ia melakukannya, Ruan Xiu tiba di dekat mesin pengangkat sumur, sambil memegang sapu tangan dengan serangkaian kue kering yang diletakkan di atasnya. Saat Chen Ping'an muncul dari sumur, Ruan Xiu menunjuk ke kue kering tersebut, dan Chen Ping'an pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Ruan Xiu duduk di tepi sumur untuk menikmati kue-kue lezat yang dijual di toko di Gang Naga. Ia segera tenggelam dalam makanannya,
memancarkan aura kebahagiaan dan kegembiraan. Sementara itu, Chen Pingan terus mengangkut tanah keluar dari sumur, dan setelah sekitar selusin kali perjalanan, Ruan Xiu sudah tidak terlihat lagi, tetapi dia telah meninggalkan sepotong kue untuknya di atas sapu tangannya di tepi sumur. Itu adalah kue paling terkenal yang dijual di toko di Gang Naga, kue anggur bunga persik. Chen Pingan sedikit goyah saat melihat ini, lalu menyingkirkan keranjang dari punggungnya dan meletakkannya di dekat kakinya. Dia duduk di tepi sumur dekat sapu tangan, lalu menggosokkan tangannya ke pakaiannya sebelum mengambil kue di antara dua jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Benar saja, rasanya lezat, dan Chen Pingan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk tanda setuju saat dia makan. Kue kecil ini sendiri bernilai 10 koin tembaga, dan pikiran itu langsung membuat kue itu terasa semakin lezat bagi Chen Pingan. Selama beberapa jam berikutnya, langit tetap gelap, dan sesekali terdengar suara gemuruh yang tumpul di atas. Selain itu, tidak ada kejadian aneh lain di kota itu, dan dengan sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tuan Ruan menyuruh semua pekerja di bengkel untuk pulang dan beristirahat selama 2 hari, daripada membiarkan mereka menunggu hingga malam berganti siang untuk melanjutkan pekerjaan. Chen Pingan juga diberhentikan, dan ia kembali ke kota. Ia mengunjungi rumah Liu Xianyang, dan setelah memastikan tidak ada yang hilang, ia segera mematikan lampu, lalu mengunci pintu dan bergegas kembali ke rumahnya sendiri. Entah mengapa, Chen Pingan merasa seolah-olah kota itu tiba-tiba kehilangan semua vitalitasnya dan menjadi tempat yang benar-benar mati. Tanpa sepengetahuannya, saat ia sedang berlari melintasi jembatan tertutup, ada seorang wanita tinggi berjubah putih sedang melayang di atas air di bawah jembatan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Rambutnya seputih salju, sementara tangan dan kakinya yang terbuka tampak seperti diukir dari batu giok lemak kambing. Kepalanya dimiringkan ke samping, dan dia menggunakan air di sungai sebagai cermin sambil menyisir rambutnya dengan tangan, tetapi karena beberapa alasan, mustahil untuk mengenali fitur wajahnya. Saat itu, kota itu bagaikan kotak pasir yang dibangun berdasarkan perintah seorang jenderal dari Kekaisaran Li Besar, tetapi setelah pertempuran berakhir, kotak pasir itu telah disingkirkan dan ditutupi kain gelap agar tidak terlihat. Chen Pingan menyalakan lampu minyak di rumahnya sendiri, lalu mulai menghitung asetnya. Ia memiliki 3 kantong koin tembaga saripati emas, masing-masing satu dari 3 jenis, yaitu koin persembahan, koin keberuntungan, dan koin ucapan selamat musim semi. Salah satu kantong koin diberikan kepadanya oleh pangeran dari negeri Sui Besar sebagai ucapan terima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk membeli ikan mas emas itu, sedangkan 2 kantong koin lainnya ditinggalkan oleh Guken sebagai pembayaran untuk ikan lele itu. Mengenai 2 kantong koin yang ditawarkan Chen Dui kepadanya, Chen Pingan telah memohon padanya untuk memberikan koin-koin itu kepada Liu Xianyang saat mereka keluar dari pegunungan. Chen Dui agak bingung dengan permintaan ini, tetapi dia tidak menolak. Mungkin dia terkejut dengan pilihan Chen Pingan, atau mungkin dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah berhasil mengunjungi makam leluhurnya. Bagaimanapun, senyum langka muncul di wajahnya, dan dia memberitahu Chen Pingan dengan suara lembut dan sungguh-sungguh agar tidak khawatir, dan bahwa janji darinya, keturunan langsung dari klan Yingyin Chen, jelas lebih berharga daripada 2 kantong koin tembaga saripati emas. Chen Pingan tidak berani sepenuhnya mempercayai pernyataan ini, tetapi setelah Ning Yao mendengar darinya bahwa Chen Dui adalah keturunan langsung dari klan Yingyin Chen, dia memberitahu Chen Pingan agar tidak khawatir. Selain koin-koin tersebut, ada juga 4 stempel yang diberikan oleh Tuan Qi kepadanya pada 2 kesempatan terpisah. Set 2 stempel paling awal yang memuat frasa pikiran tenang melahirkan pencerahan, dan Chen Xi, dibuat dari kerikil empedu ular dari koleksi pribadi Tuan Qi, sementara 2 stempel lainnya dibuat dari kerikil empedu ular yang diberikan Chen Pingan kepadanya. Satu diukir menggunakan aksara resmi, sementara yang lain diukir menggunakan aksara tulang orakel, dan kedua segel tersebut dapat disatukan untuk membentuk gambar yang menggambarkan sepotong pemandangan. Satu segel padat dan kokoh, sementara yang lain lebih ringan dan lebih halus, dan karakter untuk gunung dan air telah diukir di atasnya. Menurut Ning Yao, mereka dapat disebut sebagai sepasang segel gunung dan air. Chen Pingan meletakkan 3 lembar kertas berisi resep obat dari Taois Lu ke atas meja. Ning Yao pernah mengecam tulisan tangan Taois Lu sebagai tulisan yang hambar dan tidak enak dibaca, sama sekali tidak memiliki bakat atau jiwa. Itu seperti tulisan tangan para sarjana yang mengikuti peraturan ujian kekaisaran, jenis tulisan tangan yang sama sekali mati dan tidak berjiwa. Chen Pingan tentu saja tidak dapat mengukur kualitas dan keahlian tulisan tangan Taois Lu, dia juga tidak akan menganggap enteng ketiga lembar kertas ini hanya karena komentar Ning Yao. Sebelum keberangkatannya,
Taois Lu telah mengatakan kepadanya bahwa tidak akan mudah untuk membeli buku di kota, jadi resep obat ini merupakan alat yang baik bagi Chen Pingan untuk belajar membaca dan menulis. Chen Pingan dengan hati-hati mengambil lembar kertas terakhir, dan ada segel merah terang di bagian bawah halaman, yang berisi teks, ditandatangani, Lu Chen. Dulu, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang setelah dia juga memiliki 4 segel, dia merasakan adanya hubungan dengan segel di halaman itu. Ia berpikir tentang bagaimana suatu hari nanti, saat ia punya uang lebih, ia akan membeli beberapa buku untuk koleksi pribadinya dan menempelkan stempel Chen Xi di halaman terakhir atau sampul belakang buku tersebut, dan ia tak dapat menahan senyum saat memikirkannya. Namun, ia kemudian segera menyadari sebuah masalah. Untuk menggunakan segelnya, ia memerlukan pasta tinta. Di sebelah toko kue di Dragon Reading Alley terdapat sebuah toko umum yang menjual berbagai macam barang. Nama toko itu adalah Burklover, dan Song Jixin serta Zigui adalah pelanggan tetap di sana. Semua perlengkapan menulis dan pernak-perniknya dibeli dari toko itu. Chen Pingan ragu sejenak, lalu memutuskan bahwa begitu dia bisa baca tulis, dia akan pergi ke toko dan membeli sebotol pasta tinta jika suatu hari dia menemukan buku yang menarik perhatiannya. Selain itu, ada juga karung berisi kerikil empedu ular yang dipilih dengan cermat, jumlahnya sekitar 7 atau 8, dan semuanya berwarna berbeda. Meskipun sudah lama tidak terkena air, warnanya masih belum pudar sedikit pun. Karung itu terbuka dan diletakkan di atas meja, dengan batu-batu dari berbagai jenis warna dan ukuran yang disusun bersama-sama, menghadirkan pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Chen Pingan awalnya berharap untuk memberikan kerikil empedu ular ini kepada Liu Xianyang. Song Jixin terkadang bisa sangat kasar dan tidak peka, tetapi ada satu hal yang dia katakan yang sangat benar. Pada dasarnya, barang yang sama yang hanya bisa dijual seharga beberapa koin tembaga di kios-kios di luar Clayface Alley harganya minimal 3 atau 4 tael perak di Burklover. Song Jixin hanya menyebutkan hal ini secara tidak langsung, tetapi Chen Pingan telah mengambil hati komentarnya. Jika dia mencoba menjual kerikil empedu ular di kota, peluang untuk menerima harga tinggi sangatlah kecil, tetapi jika Liu Xianyang membawanya keluar kota ke tempat klan Yingyin Chen berada, bahkan jika seseorang menawar rendah, dia pasti dapat menjual kerikil empedu ular dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang dapat dilakukan Chen Pingan di kota. Pada hakikat, pilihannya adalah menyimpan sejumlah kerikil yang hampir tidak berharga untuk dirinya sendiri, atau membiarkan temannya meraup banyak uang di luar kota, dan jelas bagi Chen Pingan pilihan mana yang lebih baik. Kalau tidak, mengapa dia berteman dengan Liu Xianyang sejak awal? Oleh karena itu, meskipun Chen Pingan tidak menganggap Liu Baqiao dari Wind Lightning Field sebagai orang jahat, dia tidak menganggap serius Liu Baqiao tidak peduli seberapa keras Liu Baqiao mencoba menyatakan bahwa mereka adalah saudara, dia juga tidak pernah membalas niat baik yang telah ditunjukkan Liu Baqiao kepadanya. Akhirnya, Chen Pingan mengambil jepit rambut giok itu. Tuan Qi telah memberitahunya bahwa jepit rambut itu diberikan kepadanya oleh gurunya, dan bahwa itu hanyalah benda biasa, bukan harta karun yang eksotis. Frasa, selembut dan seramah batu giok seharusnya menjadi orang yang berbudi luhur, terukir pada jepit rambut tersebut, dan Ning Yao pernah menjelaskan arti dari pepatah ini kepada Chen Pingan. Chen Pingan tidak pernah membaca buku apapun, tetapi dia masih bisa merasakan beban di balik pepatah itu. Suara Ning Yao tiba-tiba terdengar dari pintu. Mengapa kamu tidak memakai jepit rambut itu? Tuan Qi memberikannya kepadamu, jadi tentu saja dia ingin jepit rambut itu digunakan untuk tujuan yang seharusnya. Chen Pingan menoleh padanya dengan ekspresi sedikit bingung, lalu tersenyum sambil bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ning Yao duduk di seberang meja dari Chen Pingan, lalu melirik jepit rambut yang dipegangnya sambil berkata, aku sudah memeriksa benda itu dengan saksama, dan itu benar-benar hanya jepit rambut biasa yang tidak istimewa sama sekali. Awalnya, kupikir dunia ini sempit. Apa? Chen Pingan tidak mengerti apa yang dia katakan. Ning Yao melihat semua aset Chen Pingan yang paling berharga yang diletakkan di atas meja dan menjelaskan, kau pernah mendengar konsep dunia alternatif, kan? Orang awam tidak pernah menganggap serius konsep ini, berpikir bahwa itu hanya istilah yang digunakan oleh para sarjana. Namun, pada kenyataannya, konsep itu sangat nyata. Ada 2 jenis dunia di bawah langit, salah satunya adalah dunia permata kecil tempat kita berada saat ini, yang merupakan salah satu dari 10 dunia besar dan 36 dunia kecil. Beberapa dari dunia ini sangat luas, dan legenda mengatakan bahwa leluhur Dao memiliki dunia bunga teratai, dan meskipun itu adalah salah satu dari 36 dunia kecil, hanya satu daun teratai di dunia kecil itu yang mencakup area yang lebih luas daripada seluruh ibu kota Kekaisaran Li Agung. Chen Pingan cukup bingung mendengar ini. Tentu saja itu tidak mungkin.
Ning Yao menunjuk dirinya sendiri sambil tersenyum dan berkata, aku juga tidak percaya. Aku akan memberitahumu apakah cerita itu benar atau tidak setelah aku pergi dan melihatnya sendiri suatu hari nanti. Tentu saja tidak sembarangan orang bisa pergi ke tempat-tempat itu, kata Chen Pingan dengan suara pelan. Apakah menurutmu aku ini orang biasa? Ning Yao terkekeh. Chen Pingan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang dunia alternatif? Ning Yao dengan santai mengambil salah satu kerikil empedu ular yang lebih kecil. Itu adalah kerikil merah muda, dan dia memijatnya di telapak tangannya sambil berkata, semua dunia besar membentang melalui langit dan bumi dan memiliki energi spiritual yang melimpah. Itu adalah tempat tinggal abadi yang sebenarnya, dan pemurni Qi dapat mempercepat kemajuan mereka secara signifikan dengan berkultivasi di tempat-tempat itu. Penguasa semua dunia itu adalah orang-orang yang diberkahi dengan kekayaan yang luar biasa, dan semua dunia besar telah terbagi di antara tokoh-tokoh paling kuat dalam 3 ajaran, tanpa ada orang lain yang mampu menyentuh mereka. Adapun 36 dunia kecil, mereka seperti alam rahasia yang tersembunyi, seperti wanita pemalu yang bersembunyi di balik kipas angin. Di antara semuanya, dunia kecil Paradise adalah yang paling cantik dan indah, dunia kecil Astral Winds adalah yang paling aneh dan berbahaya, dan dunia kecil Jewel. Bagaimana dengan Jewel Small World? Chen Pingan bertanya dengan ekspresi penasaran. Sudut bibir Ning Yao sedikit melengkung ke atas saat dia mengangkat 2 jarinya dengan gerakan mencubit dan menjawab, itu adalah dunia kecil yang paling kecil dan paling tidak penting. Chen Pingan duduk dengan malas sambil menyilangkan kaki, berbaring di atas meja sebelum mengangkat kepalan tangannya dan menghitung dengan jari demi jari sambil membalas dengan senyuman, namun di dunia kecil ini, aku bertemu Tuan Qi, Pak Tua Yang, Liu Xianyang, Guken, dan kamu. Ning Yao juga tersenyum sambil berkata, ada juga jenis dunia kecil yang dikenal sebagai domain, dan domain digunakan untuk tujuan penyimpanan. Dalam agama Buddha, tempat-tempat seperti itu dikenal sebagai benih yang mencakup semuanya, yang sesuai dengan konsep dunia di balik lengan baju dalam agama Tao, dan semua ajaran lainnya juga memiliki konsep yang serupa. Semua konsep itu pada dasarnya menggambarkan tempat kecil yang dapat meliputi surga dan bumi. Sederhananya, itu adalah benda kecil yang dapat menyimpan banyak hal. Namun, berbeda dengan tanah suci sejati dan dunia kecil, tidak ada makhluk hidup yang dapat ditempatkan di wilayah itu. Barang paling berharga di antara mahar ibuku adalah gelang giok, dan wilayah di dalamnya kira-kira berukuran sama dengan rumah ini. Chen Pingan sama sekali tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, dan dia agak kecewa ketika berkata, itu sangat kecil. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa 1 daun teratai leluhur Dao saja sudah sebesar sebuah kota? Ning Yao sangat marah mendengar ini, dan dia mencondongkan tubuhnya ke depan untuk menamparkan kepala Chen Pingan. Chen Pingan buru-buru bersandar ke belakang sambil menghindar dari sisi ke sisi, dan Ning Yao menepiskan tangannya ke udara beberapa kali tanpa mengenai sasarannya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia mengangkat tangan yang sedang memegang kerikil empedu ular merah muda itu, sambil memberi isyarat seolah-olah hendak melemparnya. Chen Pingan buru-buru mengangkat tangannya dengan panik sambil mendesak, jangan dibuang. Kalau kamu merusaknya, harganya akan jauh lebih murah dari harga yang seharusnya. Ning Yao mengerucutkan bibirnya dan meletakkan kerikil empedu ular, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya sekali lagi. Chen Pingan buru-buru menutup matanya, tidak berani melihat lebih lama lagi. Ning Yao membanting batu itu keras ke atas meja sebelum tertawa terbahak-bahak. Chen Pingan membuka matanya, dan ekspresi jengkel muncul di wajahnya saat dia menghela nafas, tidak bisakah kau bersikap tidak dewasa? Ning Yao mengangkat sebelah alisnya saat mendengar ini, lalu dia menjatuhkan kerikil itu dari meja dengan sapuan lengannya. Chen Pingan menggaruk kepalanya dengan tangannya sambil melihat dengan ekspresi masam. Mustahil untuk berunding dengan Ning Yao. Ning Yao menyeringai sambil mengulurkan tangannya yang lain dari bawah meja, dan ternyata, dia telah menangkap kerikil itu sebelum jatuh ke tanah. Chen Pingan tetap duduk dengan tangan di atas kepalanya dan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Ning Yao tidak lagi menggoda Chen Pingan, dan ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Chen Pingan mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab dengan jujur, setelah menyelesaikan tugas-tugas kasar yang diberikan oleh Tuan Ruan, saya ingin pergi ke pegunungan untuk membakar arang. Sepanjang perjalanan, saya juga dapat memetik beberapa bahan obat untuk dijual ke toko obat keluarga Yang. Ning Yao ragu sejenak, lalu bertanya, selain si kera penggerak gunung dari Gunung Sun Skok, ada juga wanita dari Liu Zimao, penguasa sejati pemutus sungai Liu Zimao, Gunung Awan Fajar, dan kota naga tua yang harus kau hadapi. Apa yang akan kau lakukan jika mereka mengejarmu?
Sebelum Chen Pingan sempat menjawab, Ning Yao melanjutkan dengan suara serius, itulah sebabnya Taois Lu menyuruhmu untuk tetap berada di bengkel Master Ruan apapun yang terjadi. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga dirimu tetap aman. Ekspresi khawatir muncul di wajah Chen Pingan saat dia bertanya, lalu bagaimana jika aku mendatangkan banyak masalah bagi Tuan Ruan? Kau tidak perlu khawatir tentang seorang sage yang mampu mengawasi dunia kecil, Ning Yao mencibir. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, aku akan mengunjungi Master Ruan dan memberitahunya kebenaran tentang situasiku untuk melihat apakah dia masih bersedia menerimaku sebagai murid jangka panjang. Ning Yao meletakkan pipinya di satu tangan sambil memilah-milah kerikil empedu ular dengan tangan lainnya, dan dia berkata, tidak ada masalah di kota ini yang tidak dapat diselesaikan dengan sekantong koin tembaga saripati emas. Jika ada, maka 2 kantong pasti cukup. Aku ingin menyimpan koin-koin ini, rengek Chen Pingan dengan ekspresi masam. Ning Yao menatapnya dengan dingin sambil membalas, lalu mengapa kamu begitu rela memberikan semuanya kepada Liu Xianyang? Anda tidak dapat membandingkan kedua hal itu, kata Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Ning Yao memutar bola matanya sambil mencibir, jika ada wanita yang kurang beruntung menjadi istrimu di masa depan, maka aku yakin dia akan terus-menerus ingin menamparmu sampai mati. Ekspresi serius muncul di wajah Chen Pingan saat dia membalas, jika aku punya istri, maka aku akan bertindak berbeda. Aku tidak bisa membuat istriku menderita karena keputusanku. Ning Yao hanya mencibir sebagai tanggapan, sama sekali tidak yakin dengan kata-kata Chen Pingan. Chen Pingan menyilangkan lengannya saat dia duduk dengan kaki disilangkan, dan ekspresi arogansi yang langka muncul di wajahnya saat dia menyatakan, jika seseorang berani mengganggu istriku, aku akan membacok mereka sampai mati tidak peduli siapa mereka, bahkan jika mereka adalah dewa atau leluhur Dao atau apapun. Aku tidak peduli apakah orang-orang itu dapat dibunuh atau tidak, aku pasti akan mencobanya. Ning Yao tercengang mendengar ini. Dia selalu merasa bahwa Chen Pingan memiliki kepribadian yang sangat lembut dan kalem. Kecuali Cai Jinjian dan Bai Yuan, dia tidak pernah menyimpan dendam, dan dia tidak pernah marah kepada siapapun. Jika seseorang yang sombong seperti Fu Nanhua atau Song Jixin telah membuat pernyataan itu tadi, maka Ning Yao tidak akan terkejut sedikit pun, tetapi dia cukup terkejut mendengarnya datang dari Chen Pingan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa? Chen Pingan menyeringai sambil menjawab, ayahku hanya pernah bertengkar sekali seumur hidupnya, yaitu karena ibuku. Seseorang di Gang Naga menghina ibuku, dan ayahku tidak mau membiarkan semuanya berlalu begitu saja, jadi dia pergi ke Gang Naga untuk berkelahi. Setelah dia kembali, ibu saya mengeluhkan hal ini untuk waktu yang lama, tetapi ayah saya mengatakan kepada saya secara pribadi bahwa tidak masalah apakah itu pertarungan yang bisa dimenangkannya. Yang penting adalah seorang pria harus melindungi istrinya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah menikah. Jika dia berkata begitu, maka sepertinya pertarungannya tidak berjalan baik untuknya, kata Ning Yao. Chen Pingan menggaruk kepalanya dengan ekspresi malu saat menjelaskan, ayahku adalah seorang pembuat tembikar yang hebat, tetapi dia sama sekali tidak pandai berkelahi. Dia dipukuli habis-habisan hari itu dan pulang ke rumah dengan luka memar dan babak belur. Ning Yao menepuk dahinya sendiri tanpa bisa berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, dia berdiri dan berseru, aku akan kembali ke bengkel. Haruskah aku menemanimu keluar dari Clay Fase Eli? Tanya Chen Pingan. Jangan ikut campur, bentak Ning Yao. Chen Pingan tidak memaksakan masalah tersebut, hanya menemani Ning Yao ke pintu masuk halaman rumahnya sebelum berpisah dengannya. Walaupun Ning Yao tidak menoleh, dia tahu bahwa dia berdiri di pintu masuk sepanjang waktu. Seseorang yang berhati baik dan murni akan selalu memberikan rasa hangat kepada orang-orang di sekitarnya, dan keberadaan mereka merupakan suatu hal yang indah. Chen Pingan tidak punya siapapun yang bisa diandalkan, dan ia dipandang sebagai semut yang menyedihkan dan tidak berarti oleh semua orang luar yang mengunjungi kota itu, tetapi ia masih punya kehidupannya sendiri untuk dijalani. Ia juga ingin hidup sejahtera, tetapi ia tidak serakah. Sejak kecil, ia tidak pernah takut menghadapi kesulitan dan penderitaan. Yang ia inginkan hanyalah agar orang tuanya dapat melihatnya di akhirat dan tidak perlu khawatir. Jika ia dapat hidup sejahtera, orang tuanya akan bangga dan puas meskipun ia adalah satu-satunya yang tersisa dalam keluarga. Dia mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri, dan dia tidak ingin meminta apapun dari surga. Orang-orang seperti dia tampaknya memiliki kepribadian yang sangat lembut, tetapi jauh di lubuk hati, mereka sangat kuat dan tangguh. Saat Ning Yao berjalan keluar dari Clay Fase Eli, dia merasa sedikit putus asa dan juga sedikit bersalah karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, Chen Pingan kembali ke rumah,
menatap kosong ke arah lampu minyak dalam keadaan setengah tertidur dan setengah bermimpi. Ia merasa seolah-olah telah tiba di ujung selatan jembatan tertutup itu. Dalam perjalanan ke sana, keadaan masih gelap gulita, dengan jarak pandang terbatas hanya beberapa kaki. Namun, begitu dia menginjakkan kaki di tangga, langit dan bumi tiba-tiba menjadi terang. Chen Pingan sedang berjalan melewati jembatan tertutup dengan linglung ketika semburan cahaya putih yang sangat menyilaukan muncul di tengah jembatan. Cahaya itu bahkan lebih terang dan menusuk daripada cahaya yang telah meletus di seluruh langit dan bumi, dan meskipun cahaya itu begitu terang sehingga mata Chen Pingan berkaca-kaca, untuk beberapa alasan, ia mampu melihat pemandangan aneh di depannya dengan lebih jelas. Ada sosok tinggi dengan serangkaian fitur wajah yang kabur berdiri di jembatan. Sosok itu mengenakan jubah putih bersih dengan lengan berkibar, menyerupai dewa abadi, mengingatkan Chen Pingan pada pertemuan pertamanya dengan Tuan Qi. Akan tetapi, meskipun kesadaran Chen Pingan agak kabur dan kacau, ia yakin bahwa orang ini bahkan lebih halus daripada Tuan Qi. Dengan kata lain, mereka bahkan lebih jauh terpisah dari alam manusia. Chen Pingan perlahan melangkah maju, dan suara wanita menggoda terdengar di telinganya. Berlututlah dan kamu akan diberkati dengan keberuntungan yang tak terbayangkan. Kemudian terdengar suara berwibawa yang bergema di dalam hati Chen Pingan. Beraninya manusia biasa sepertimu menunjukkan sikap kurang ajar seperti itu. Berlututlah. Suara lain yang lebih netral dan tenang terdengar segera setelah itu. Manusia harus berlutut di hadapan langit dan bumi, begitu pula orang tua dan guru, jadi apa salahnya berlutut di sini? Sebagai gantinya, kalian akan didorong ke puncak Dao Agung. Akhirnya, seorang tua yang serak berteriak, berlututlah, dan kau akan diberikan jalan bebas melintasi jembatan keabadian. Jangan ragu, jika kau menolak menerima berkat dari surga, maka kau akan dihukum sebagai gantinya. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar sebagai bentuk penolakan terhadap suara-suara lainnya. Berhenti, Chen Pingan, jangan melangkah lebih jauh, dan jangan berlutut, apapun yang kau lakukan. Tetaplah di tempat dan jangan melakukan apapun. Kau hanyalah manusia biasa, tubuhmu tidak akan sanggup menahan keinginan para dewa. Kau tidak boleh melawan tatanan alam. Suara peringatan itu sepertinya berasal dari Pak Tua Yang, tetapi suaranya semakin melemah, menjadi semakin pelan saat dia berbicara. Pada saat yang sama, sebuah suara hangat dan lembut menyemangati, Chen Pingan, mengapa kamu tidak melangkah maju beberapa langkah dan melihat apa yang akan terjadi? Suara itu sepertinya milik Tuan Qi, dan Chen Pingan secara naluriah berdiri tegak dan menghentikan langkahnya sebelum melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung. Dia mempunyai banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Tuan Qi, namun ada banyak suara lain yang tak henti-hentinya bergema di sekelilingnya. Ini adalah kesempatan yang ditakdirkan untuk Makuk Xuan. Tinggalkan tempat ini sekarang juga, dasar bocah kurang ajar. Bahkan jika Makuk Xuan tidak dapat mengklaim kesempatan yang ditakdirkan ini, kesempatan itu harus jatuh ke tangan Ning Yao. Kau pikir kau siapa? Cabang klan Chen milikmu adalah penyebab yang sia-sia dan seharusnya sudah punah sejak lama. Beraninya kau mencoba mengklaim berkah dari para dewa, dasar tikus kurang ajar. Chen Pingan, kau sangat peduli pada Ning Yao dan Liu Xianyang, bukan? Kalau begitu, kembalilah ke kota dan serahkan kesempatan yang ditakdirkan ini kepada teman-temanmu. Qi Jingchun telah mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan penduduk kota seperti dirimu. Cukup puaskan dirimu dengan kehidupanmu saat ini, nikahi seorang wanita, punya anak, dan lanjutkan hidupmu di kehidupan selanjutnya. Bukankah itu semua yang pernah kau inginkan? Jika kau berani melangkah lebih jauh, kau akan menemui ajal yang mengerikan. Chen Pingan mengambil langkah maju yang menentukan, dan jembatan tertutup itu bergetar hebat, sementara semua suara seketika terdiam. Setelah mengambil langkah awal itu, Chen Pingan secara alami mengambil langkah kedua, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Tuan Qi berjalan tepat di sampingnya. Seluruh jembatan tertutup dan area di luarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita lagi. Dulu ketika ia pertama kali berhenti di jembatan, matanya sudah menyesuaikan diri dengan cahaya, jadi ia tidak lagi menitikkan air mata, tetapi tiba-tiba, air mata mulai menggenang di matanya lagi, dan ia bisa merasakan perpisahan yang akan datang. Apakah Anda akan pergi, Tuan Qi? Memang benar, ada terlalu banyak orang di luar sana yang menginginkan aku mati, jadi aku tidak punya pilihan lain. Siapa yang akan kita temui, Tuan Qi? Kita tidak akan menemui siapapun. Kau harus pergi sendiri untuk menemui seorang pria tua. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras, dan Tuan Qi seperti terpental akibat pukulan keras, tetapi dia tetap tidak terpengaruh dan tertawa terbahak-bahak sambil mendesak, Chen Pingan, dao besar ada tepat di bawah kakimu. Majulah. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam,
lalu mengangkat kakinya saat bersiap mengambil langkah ketiga. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan dan tinggi di angkasa, seketika menembus langit dan bumi saat menyatakan, kalian tidak akan melangkah lebih jauh lagi. Kemudian diikuti oleh suara dengusan dingin dari seseorang di jembatan tertutup, dan Chen Ping'an tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya masih terbaring di atas meja di rumahnya. Lampu minyak masih menyala, dan tanpa sadar dia berbalik untuk melihat keluar jendela dan mendapati cahaya siang telah kembali.